Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Agak gede banget. Yang cek ya. Yang sering ke Bali pasti tahu itu. Iya, gede banget saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Amin. Haleluya. Saya rasa kalau hari ini adalah penyingkiran atau pengangkatan, kita sudah naik semua. Amin saudara. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Tuhan sudah bekerja, bahkan lewat pujian sekalipun. Amin. Dan saya percaya tidak sampai di situ, Tuhan akan terus melawat kita sampai pada akhir ibadah ini. Bahkan sampai kita pulang, tetap pertolongan Tuhan menjadi milik kita. Amin saudara. Pujian dari anak sekolah minggu. Sudah lama itu nama gak kita ingat lagi saudara. Diingatkan lagi, ada Zakheus saudara ya. Yang manjat pohon ara hanya ingin melihat Yesus. Suatu effort, suatu usaha yang dia kerjakan. Amin. Kaum wanita, kaum pria sudah menyanyikan pujian. Memang itulah etika tata ibadah Pantekosta. Amin saudara. Ada pujian dari anak sekolah minggu, ada pujian dari kaum pria, kaum wanita. Biasanya juga ada pujian dari pemuda remaja. Selalu begitu saudara ya. Puji Tuhan. Biarlah ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Dan mungkin kesaksian tadi tidak ada karena memang biasanya Jumat atau minggu-minggu kedua, ketiga, monggo dilanjutkan. Kemarin kita sudah ke rumah Pak Willy di Bogor. Makasih Pak Willy sudah menyambut kita dengan baik saudara. Saya bilang Pak Willy gak usah digorengin, yang ada aja dikeluarin gitu saudara. Puji Tuhan. Mari saudara, saya ingin kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Ya, suratan Petrus, seorang rasul senior gitu saudara ya. Saya sering lihat di Facebook, yang hadir pembicara adalah gembala senior, gitu saudara. Hamba Tuhan senior, gitu saudara. Kayaknya ngeri saudara mendengarnya. 2 Petrus 3:18 saudara. Kita berdiri sekali lagi yuk, supaya kita tetap semangat, amin. Yang mungkin, yang ini agak panjang nanti khotbahnya saudara. Mari yang punya permen dibagi-bagi saudara, supaya gak ngantuk saudara ya. Saya gak ngeliat sih saudara. Puji Tuhan. 2 Petrus 3:18 bareng kita bacain dalam hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Ini suratan Rasul Petrus mengakhiri saudara di akhir-akhir dari tulisan dia. Dia minta jemaat bertumbuh dalam kasih karunia. Dalam terjemahan King James dikatakan, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Grow in grace. Ya, kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita ini hidup karena anugerah Allah. Grow itu bicara bertumbuh, berkembang dan dewasa. Ya, bertumbuh, berkembang dan dewasa. Kita secara fisik pasti kita ingin bertumbuh secara sempurna. Amin. Kita secara fisik kita pun ingin akal budi kita berkembang menjadi dewasa. Kita mau seiring kita bertumbuh dalam pertumbuhan fisik kita, kita pun dalam mental pikiran kita pun kita bertumbuh dewasa. Grow in grace. Grace adalah kasih karunia. Saya mau katakan kita selamat itu karena kasih karunia. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat karena perbuatan. Kita selamat karena kasih kemurahan Allah. Karena pengampunan Tuhan.
Ada seseorang yang bersaksi dalam dia pindah agama, saudara, dia katakan, di tempat saya dulu tidak ada pengampunan. Yang ada perbuatan. Tetapi di kita, pengampunan dan perbuatan. Amin. Kita diampuni, saudara. Pengampunan itu yang membuat kita menjadi selamat. Kasih karunia, the grace of God. Kasih karunia Allah lah yang membuat engkau dan saya bisa selamat. Saya pernah ngobrol sama Bu Gembala, katakan kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima, yang sebenarnya yang tidak pantas kita terima. Itu kasih karunia. Grace. Sehingga dalam 1 Korintus 15 ayat 1 dan 4 dikonfirmasi. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 dikonfirmasi. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Amin, saudara. Jadi kita diselamatkan lewat Injil yang diberitakan dan kita berpegang teguh pada Injil itu. Apapun yang mungkin diperhadapkan dalam kehidupan kita, badai persoalankah, semuanya saudara, kalau kita berpegang teguh, kita diselamatkan. Amin. Dan tentunya karena Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia yang sudah merelakan hidupnya bagi kita, saudara. Sehingga kita bisa diselamatkan. Jadi bukan karena apa yang manusia perbuat. Kita melakukan ibadah, takut akan Tuhan, bertumbuh, grow in grace. Itu karena kita menghormati dan menghargai, meresponi kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Ada di medsos seorang pengemis. Pengemis yang sangat-sangat menderita. Beneran, bukan pengemis bohongan, saudara. Pengemis yang sangat menderita. Di luar negeri, saudara, bukan Indonesia. Jadi seorang bapak-bapak lewat, dia kasih duit. $5. Buy food. Nih, duit beli makanan, gitu. Pengemis bilang, don't tell me what I will have to do with my money. Ngeri gak itu, saudara? Dikasih duit, nih beli makanan. Pengemis bilang, lu jangan atur gue dengan apa yang dengan duit gue. Ya, saudara. Orang kan garuk-garuk kepala, saudara. Pengemis, saudara. Grace, grow in grace, kita hidup dalam kasih karunia Allah. Kita hidup karena cinta Tuhan. Sehingga, saudara, ada 3 hal yang ingin kita perhatikan pada saat siang hari ini. Sikap rohani kita, pertumbuhan kita, grow in grace, bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Chosen by God. Amin. Ini akan menjadi tema kita. Grow in grace. Amin, saudara. Bertumbuh dalam kasih karunia. Tuhan kasih saya tema itu biasanya di bulan-bulan seperti ini, saudara, masih jauh kepada tema tahun depan. Tetapi Tuhan tanamkan kepada saya, kita orang-orang yang harus bertumbuh dalam kasih karunia. Amin, saudara. Oke, yang pertama, 1 Korintus 3 ayat 1-3. Awalnya kita adalah bayi rohani ataupun juga kanak-kanak rohani. 1 Korintus 3 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya.
Dan sekarang sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat pertama. Awalnya dia berbicara kepada jemaat di Korintus seperti orang berbicara kepada orang duniawi. Belum kepada manusia rohani. Belum bisa diberikan makanan yang keras. Masih susu yang harus disampaikan. Ada penelitian mengatakan bahwa kalau anak perempuan itu, dia konsumsi susu ya paling sampai umur 4 tahun maksimal. Kalau laki-laki sampai 40 tahun masih, saudara. Bung Andi udah ketawa di belakang. Bung Andi masih butuh susu, saudara. Buat nge-gym, Bung, ya. Nah itu maksudnya, saudara. Saudara jangan pikiran lain-lain, bukan, saudara. Iya. Buat kalsium, betul. Susulah yang kuberikan kepada, bukankah makanan keras? Bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam perintisannya, dalam mengawali suratnya, saudara, bahwa mereka dianggap masih manusia duniawi, masih bayi rohani, masih belum bisa dikasih makanan keras, masih belum bisa menerima pengajaran-pengajaran yang keras. Karena mereka masih anak-anak, masih bayi rohani. Dan ini menjadi pengertian Rasul Paulus. Dikala dia menyampaikan firman Allah, dia pun harus berhati-hati. Bagaimana dia harus berbicara kepada orang-orang yang baru menerima Tuhan. Kepada orang-orang yang baru terima Yesus, yang baru terima keselamatan. Kepada orang-orang yang masih baru, masih awam, belum bisa dikasih makanan keras, saudara. Masih susu. Dan 1 Korintus 13 ayat 11, saudara, masuk kepada kekanak-kanak. Dari bayi rohani yang susu meningkat kepada posisi kanak-kanak. 1 Korintus 13:11 berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin, saudara. Jadi di pasal 13, di pasal 3 tadi, dia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Karena kamu masih manusia duniawi, karena kamu belum manusia rohani, kamu masih bayi, susu yang diberikan, bukan makanan keras. Tapi di pasal 13, Rasul Paulus melanjutkan bahwa ketika aku kanak-kanak, ketika kamu kanak-kanak, ketika kita kanak-kanak, kita berkata-kata seperti kanak-kanak. Merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Sehingga ada pertumbuhan, grow in grace. Ada pertumbuhan dari kasih karunia yang diberikan. Yang berproses, saudara. Ya, kalau kita ngomong sama orang dewasa, apalagi sama keluarga, apalagi orang Batak, saudara. Gak bisa kita ngomong sembarangan. Nanti marah dia. Kok kayak anak kalian anggap bawa? Kan gitu, saudara. Bukan anak-anak kami ya? Gitu, saudara. Kadang orang pun gak mau dianggap seperti anak-anak, saudara. Dari buah muda, adalah kami, kan gitu, saudara. Udah mau tuh. Kami kan anak kami, gitu, saudara. Bukan, saudara. Orang pun kadang gak mau diperlakukan seperti anak-anak lagi. Ada pertumbuhan, ada kedewasaan. Jadi ada etika di sana antar orang dewasa. Sehingga dia sudah meninggalkan sifat anak-anaknya. Dia sudah beranjak ke arah kedewasaan. Amin, saudara. Sehingga mulai dari bayi masuk kepada kanak-kanak. Ini saya katakan tadi seiring dengan umur, seiring dengan waktu berjalan. Allah mau kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Bertumbuh dalam cinta Tuhan. Kalau di luar kasih karunia, itu urusan berbeda. Tapi ini grow in grace. Kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Dari bayi kita kepada anak-anak. Sekarang masuk kita kepada pemuda. Amin, saudara. Titus 2 ayat 6-8.
Firman Tuhan katakan, mari perhatikan saudara dalam Titus 2 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan katakan, demikian juga orang-orang muda. Jadi kita mulai masuk kepada pemuda. Dalam konteks iman rohani, juga dalam umur kita saudara. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal saudara. Berarti dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dia menguasai dirinya dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi orang muda pun bisa jadi teladan. Saya terus terang saudara, di organisasi, bahkan di sekolah kita. Memang saya begini sama senior. Tapi kalau bicara teladan saudara, bicara kebenaran, saya mau tetap by the book. Amin. Saya mau tetap itu garis firman. Keluar dari firman jangan saudara. Agak fleksibel, agak kompromi tidak. Saya tetap jalur firman. Karena saya katakan kepada mereka, oh maaf senior. Apa yang akan Om wariskan kepada kami generasi muda? Apakah etika, moral yang sudah melenceng dari kebenaran? Ataukah Om dan senior menjadi teladan bagi kami? Atau justru kami yang menjadi teladan bagi mereka? Tetapi dalam Titus dikatakan demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Titus, gembala muda itu. Supaya Titus menjadi teladan, dia menguasai diri dalam segala hal. Kita mengerti orang muda kadang emosinya bergejolak saudara. Makanya ada lagu katakan, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku, gitu saudara. Kadang wah hatinya mendidih saudara. Wah. Makanya menguasai dalam segala hal. Dan orang muda pun menjadi teladan saudara. Bukan cuma kepada Titus gembala muda itu. Rasul Paulus juga mengirim surat kepada Timotius. Menasihati dalam 1 Timotius 4:12 dikatakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu saudara. Jadi orang muda memiliki integritas. Orang muda, saudara, dia menguasai diri dalam segala hal dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa menjadi teladan. Teladan di rumahnya mungkin, saudara. Di lingkungannya, di mana dia berada, dia bisa menjadi teladan, saudara. Kalau yang senior mulai bengkok, jangan ikutan bengkok, saudara. Tetap berdiri sebagai orang muda yang berintegritas. Itulah grow in grace. Itulah kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Itu yang mau Rasul Petrus sampaikan kepada kita semua adalah engkau bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Jadi kita tidak jalan di tempat saudara. Kita maju. Kita melangkah maju saudara. Ada rintangan, ada tantangan. Itu sebuah hal yang lumrah dan biasa. Amin saudara. Dijelaskan lagi dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Masih kepada orang muda. Masih kepada yang muda rohani saudara. Ini sudah mulai bisa makan-makan agak keras. Amin. Sudah mulai menerima apa yang cukup keras dalam hidupnya. Karena dia harus berdiri sebagai orang muda yang menjadi teladan. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Masih tetap walaupun menjadi teladan. Tetap rendah hati. Karena ada waktunya orang muda akan diangkat. Amin. Ada waktunya orang muda akan ditinggikan. Mungkin masih muda, masih disuruh sana, suruh sini.
Tetapi tetap ketundukan dirinya, ketaatannya menjadi teladan. Dia sedang menabur kebaikan, dia sedang menabung hal-hal yang baik. Sehingga satu kali kelak orang muda itu kalau dia bertahan saudara, Tuhan akan angkat dia pada waktunya. Amin. Tapi banyak juga orang muda yang congkak saudara. Sehingga ini menjadi masalah. Maka dikatakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi saudara, kita sebagai orang muda, orang-orang yang masih muda, kita ambil bagian dalam kebenaran Tuhan. Amin. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ikut proses Tuhan. Amin. Ikut proses, direndahkan. Seakan-akan tunduk, seakan-akan taat, seakan-akan disuruh sana sini, seakan-akan jadi hatoban saudara. Tahu hatoban saudara? Pelayan. Seakan-akan disuruh saudara. Sehingga dia ikut proses Tuhan. Amin. Bukan ikut protes Tuhan, itu beda saudara. Ikut proses Tuhan dengan ikut protes Tuhan itu beda. Berkatnya juga beda. Orang yang ikut proses Tuhan saudara, seperti Yusuf, dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Orang yang ikut proses Tuhan seperti Daniel, pada ujungnya dari Menteri Keuangan, 3 raja. Kalau orang yang ikut protes Tuhan seperti Yunus, orang makan ikan, dia dimakan ikan. Jadi beda berkatnya. Amin. Tetapi orang muda punya integritas. Bahwa dia tetap melakukan kebenaran. Karena dia sedang melakukan yang baik. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi melakukan yang baik untuk dirinya sendiri. Amin. Orang muda berbuat baik. Itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Lanjut saudara, kita masuk kepada menuju kedewasaan rohani. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14 berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Sudah mulai dewasa rohani. Dia sudah mulai pemikiran yang luas. Sudah banyak makan asam garam saudara. Sudah berpengalaman melihat sifat orang, melihat kelakuan orang, melihat perbuatan orang. Dia sudah mulai dewasa rohani. Dia sudah mulai panca indera rohaninya bekerja dengan baik. Feeling dan instingnya sudah bekerja dengan baik. Sehingga dia katakan, mungkin ada masalah, ada persoalan, dia sudah dewasa. Dia sudah bekerja seluruh panca indera rohaninya. Oh, ini adalah proses Tuhan. Oh, ini adalah cara Tuhan. Oh, ini adalah jalan Tuhan. Oh Tuhan sudah ambil alih segala sesuatunya. Dia sudah punya panca indera membedakan. Sehingga perbuatannya pun sudah perbuatan orang dewasa. Tadi saya katakan grace adalah kasih karunia, di mana kita menerima sesuatu yang tidak pantas kita terima. Tetapi grace juga adalah kedewasaan rohani yang kita bisa bergaul dengan orang, kita bisa memberkati orang, sekalipun kita tidak suka dengan orang itu. Ini mulai meningkat saudara. Bisa nggak kita bergaul, kita ngobrol sama orang, sekalipun sebenarnya kita nggak suka sama dia. Bahkan kita memberkati orang yang kita nggak suka saudara. Di bagian firman Tuhan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upah kita? Tapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, nah di sana upahnya. Amin saudara. Lanjut dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Roma 12 ayat 17 sampai 21 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi
semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, kalau keputusan ada di tanganmu, kalau engkau yang kontrol, sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia minum. Jika ia haus, berilah dia minum. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Nah, saya salah baca, saudara. Kok lapar kasih minum? Haus kasih makan. Nah, itu terbolak, saudara. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini orang dewasa rohani, amin. Biar dia ngomongin gue tetap mendoakan dia. Amin, saudara. Tapi kalau dia belum bayar utang, bisa gak gue doain dia gitu? Doain supaya dia kaya bisa bayar utang, saudara. Kalau orang mau ngomongin kita, kita doakan. Supaya orang itu memiliki pengertian yang baik. Supaya orang itu mendapatkan hidayah. Gitu, saudara. Indosiar katakan, saudara. Kalau kita melakukan yang baik kepada orang tapi dia tidak berterima kasih, kita tetap doakan. Karena itu yang Tuhan mau. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Sudah enggak zaman lagi, saudara. Mendendam, mengingat omongan orang, mengingat kesalahan orang. Udah enggak zaman, saudara. Kita hidup dalam damai dan kebaikan Tuhan. Amin. Saya menikmati ibadah. Saya katakan bahwa Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kita terus maju, grow in grace. Bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Bertumbuh dalam kebaikan Tuhan. Bertumbuh di pelataran Tuhan. Orang yang ditanam di bait Allah. Di pelataran Tuhan. Mereka akan tumbuh. Mereka akan berkembang. Mereka akan bertunas seperti pohon ara. Sehingga mereka akan berbuah pada waktunya. Apapun yang dilakukan akan berhasil. Mereka seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Yang tidak akan merasa kekeringan. Bahkan pada musim gugur pun. Mereka pun menghasilkan buah. Amin. Ini yang Tuhan mau. Sehingga dalam Lukas 6 ayat 35. Injil Lukas 6 ayat 35 berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepadanya. Karena mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ini sudah masuk ke tingkat kedewasaan rohani. Karena di ujungnya, saudara, gereja yang dewasalah, gereja yang sempurnalah, jemaat yang dewasalah, jemaat yang sempurnalah yang akan Tuhan angkat di awan-awan. Amin. Dalam kitab Wahyu katakan, engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Engkau suam-suam kuku, maka aku akan muntahkan engkau. Jadi kita mengambil sikap, kita dingin atau panas. Kita ikut Tuhan atau tidak. Kita ikut gerbong itu atau tidak. Sehingga firman Tuhan katakan, sebab ia baik terhadap semua orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ini tingkat kedewasaan engkau dan saya. Tuhan mau masuk kepada tingkat kedewasaan rohani. Tadi kita sudah bicara tentang bayi rohani, kita bicara tentang kanak-kanak, saudara, kita bicara tentang pemuda yang berintegritas. Sekarang kita berbicara kepada kedewasaan rohani.
Dan kedewasaan rohani itu yang Tuhan mau. Kita berproses, saudara. Mungkin hari ini kita belum sampai di sana. Mungkin hari ini kita belum nyampe tujuan itu. Mungkin hari ini kita belum masuk kepada kriteria itu. Tetapi grow in grace. Kita bertumbuh, dan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Sampai pada titik yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Saya merindukan kita semua menjadi orang-orang yang dewasa dalam rohani. Sekalipun mungkin hari ini I cannot do that. Sekali lagi katakan, kita selamat bukan karena perbuatan kita, bukan karena sikap kita, bukan karena apa yang kita kerjakan. Kita selamat karena kita berpegang teguh pada firman. Kita selamat karena kita menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam sikap kehidupan kita, saudara. Adakah kita mau grow in grace? Amin. Adakah kita mau bertumbuh dalam kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Semakin kita bertumbuh dalam usia, semakin kita mengalami banyak pengalaman-pengalaman hidup, semakin kita mengalami banyak situasi, keadaan, kondisi, itu mendewasakan kita, bukan melemahkan kita. Amin, saudara. Orang yang tangguh bukan orang yang tidak menghadapi masalah. Orang yang tangguh adalah orang yang benar-benar maju. Saudara, kalau saudara tahu kalau masuk tentara, polisi naik pangkat, saudara, mereka harus sekolah dulu. Mereka harus menghadapi masalah. Bahkan mereka yang berprestasi lebih cepat, saudara. Caranya seperti itu. Dan kita pun menjadi orang-orang menghadapi segala masalah, saudara, apapun itu bentuknya. Karena itu adalah siasat iblis. Allah tidak pernah merancangkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya memproses kita. Supaya kita memproses kita, saudara. Kita menjadi orang-orang yang tangguh di hadapan Tuhan. Ayub pada saat menghadapi segala sesuatunya. Dan saat Allah melihat iblis, adakah engkau melihat hambaku Ayub? Iblis katakan, ya. Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling rumahnya? Bukankah kasih karunia Allah, isn't it the grace that you put in his life? Bukankah kasih karunia yang kau tempatkan dalam keluarganya sehingga dia terjaga? Tetapi Allah katakan, kau boleh melakukan semua dalam kehidupannya asal jangan kau cabut nyawanya. Dan Allah membuktikan bahwa Ayub melewati segala sesuatunya, saudara. Amin. Ada penderitaan, ada kesakitan, ada penolakan dari istrinya, ada omongan dari teman-temannya, ada gosip tentang dia, ada hinaan tentang dia. Tapi dia tetap bertahan. Sehingga Allah melihat Ayub berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Allah menggantikan 2 kali lipat dari apa yang pernah diambil daripadanya. Itu proses, saudara. Proses dalam rohani, proses dalam kita melayani Tuhan, proses dalam kita ikut Tuhan, saudara. Ikut prosesnya Tuhan. Dan saudara dikatakan bahwa, kembali lagi dalam Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ini Tuhan baik dalam kehidupan kita. Adakah kita sampai di tingkat yang mana? Apakah kita masih dalam bayi rohani? Apakah kita masuk tingkat kanak-kanak rohani? Apakah kita sudah masuk kepada pemuda rohani? Atau kita sudah masuk kepada kedewasaan rohani? Amin. Ini bertumbuh, ini berproses. Grow in grace, kita berproses, kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Kita bertumbuh dalam kebaikan Tuhan, kita bertumbuh dalam cinta Tuhan. Selama kita ada dalam grace itu, selama kita dalam kasih karunia itu, proses itu membuat kita semakin dewasa. Amin. Proses itu membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan.
berproses itu, karena badai persoalan bisa datang, tetapi kita kalau berproses, pertolongan Tuhan menjadi milik kita. Saya pernah katakan bahwa kapal itu tidak didesain untuk ada di pelabuhan. A good ship is not designed to be in the port. Kapal memang indah kalau kelihatan di pelabuhan. Sandar kapal pesiar di pelabuhan. Malam lampunya kerap kelip. Tetapi bukan itu tujuan kapal dibangun. A ship is designed to face the ocean. Amin. Kapal itu didesain dibangun untuk berlayar. Menghadapi badai persoalan. Menghadapi segala sesuatu yang diperhadapkan. Mungkin badannya besar, layarnya robek, tapi diperbaiki. Mungkin dia kemasukan air, harus dipompa airnya keluar. Mungkin mesinnya ngadat, saudara, harus diperbaiki. Mungkin lambungnya karatan, harus dicat, saudara. Tetapi kapal itu harus berlayar, membawa penumpangnya sampai kepada tujuan. Amin. Kalau ada kapal yang begitu indah, kalau ada kapal yang begitu elok, kalau ada kapal yang begitu luar biasa, saudara lihat, saudara. Tetapi kapal itu tidak bergerak, tidak membawa engkau kepada tujuan yang benar. Hanya ada di sana, hanya jalan di tempat. Terus bayi rohani, terus kanak-kanak rohani tidak bertumbuh. Itu kapal indah. Engkau ada di sana, tapi tidak membawa engkau kepada kebenaran. Saudara pilih mana? Naik kapal mana? Saudara mau naik kapal yang di pelabuhan yang indah, tapi tidak bergerak, tidak mendewasakan rohanimu, tidak memproses imanmu, tapi atau engkau mau masuk kapal yang mau berlayar, saudara, menghadapi badai persoalan bersama-sama, menghadapi topan bersama-sama, menghadapi segala masalah bersama-sama, tapi kita sampai pada tujuan, itu sorga yang mulia. Amin. Dan Tuhan menjadi kapten dalam kehidupan kita. Saya sempat katakan di Bali, saya sudah sampaikan minggu kemarin, betapa engkau jadi jemaat di gereja yang begitu indah, tapi engkau tidak berproses. Ujungnya engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi adakah engkau mau masuk gereja yang berproses? Grow in grace. Engkau bertumbuh. Ego dikikis, saudara. Sifat dikikis. Apa yang kita terima dari nenek moyang kita, saudara. Kepala batu, pentol korek, saudara. Dikikis. Maka Petrus katakan, karena engkau ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat, dari setiap sifat yang kau warisi dari nenek moyangmu. Itu Petrus katakan, saudara. Sehingga kita berproses. Kita tahu apa yang kita kerjakan. Kita ada di mana. Saya tidak akan masuk kepada persoalan keluarga, saudara. Karena Yesus pun tidak pernah tertarik sebenarnya masuk kepada persoalan keluarga. Tetapi saya membangun imanmu. Amin. Saya mau membangun rohanimu. Saya mau meneguhkan kepercayaanmu. Bahwa ada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada Allah yang terlibat dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita pikul salib, saudara. Jangan lepaskan salib itu. Engkau pikul salib. Yesus pun pikul salib sampai ke Golgota. Dia pikul salib, saudara. Dia angkat itu salib. Yang ada dosamu dan dosaku. Itulah pelanggaranmu dan pelanggaranku. Kehidupan lamamu dan kehidupan lamaku. Dipikul sampai ke atas. Sampai selesai. Sampai tuntas. Tugas sampai tuntas. Misi sampai tuntas. Sampai dia katakan, sudah selesai. Sehingga engkau dan saya bisa selamat. Sekali lagi, bukan karena perbuatanmu. Bukan karena perbuatanku. Bukan karena sifatku. Tapi karena kebaikan Tuhan. Kita selamat karena perbuatan Tuhan. Yesus yang harusnya ditinggikan, tapi dia diludahi. Dia yang harusnya dieluh-eluhkan, tapi dia dicambuk. Yesus yang harusnya, saudara, mendapatkan kesetiaan dari murid-murid yang dia pilih sendiri, tapi dia mendapat pengkhianatan. Itu Yesus. Tapi kita, mari kita berproses di dalam Tuhan. Kita mau hidup kita terus bertambah naik dalam kehidupan Allah. Bukan bicara kuantitas, tapi bicara kualitas. Saya katakan kita sedang berdoa untuk tempat yang baru. Banyak pilihan yang ada di meja kita. Tinggal kita berdoa yang mana Tuhan mau tentukan. Saya mau kita berproses, sama kita naik ke kapal itu. Sekalipun kapal itu mungkin seakan-akan mengalami mesin rusak, layar yang robek. Tapi kita jahit bersama. Kita betulkan bersama.
kita rawat bersama. Kita harus menyeberang dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Sampai di seberang Yesus katakan, mari kita menyeberang. Di awal-awal pelayanan ini saudara masih di rumah. Firman Tuhan pertama saya sampaikan, mari kita menyeberang. Amin. Mari kita terus menyeberang. Kita lewati pulau demi pulau. Kita lewati masalah demi masalah. Kita lewati persoalan demi persoalan, saudara. Kita lewati proses demi proses. Ada mungkin kita lihat pulau yang mengerikan, kita sudah lewati. Ada kita melihat mungkin kita melihat lokasi yang mengerikan, kita sudah lewati. Badai yang luar biasa kita lewati, saudara. Karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Jangan kita seperti Yunus. Yunus tidak mau ikut proses Tuhan. Dia ikut protes Tuhan. Sehingga dikala orang makan ikan, Yunus dimakan ikan, saudara. Dikala orang diberkati dengan apa yang dia kerjakan, dia kehilangan berkat. Dia kehilangan damai. Dia kehilangan sukacita. Karena hanya orang-orang yang mau diproses, mereka lah yang akan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ayat terakhir, saudara, dalam 1 Tesalonika 5. Ayat 12-15. 1 Tesalonika 5, 12-15. Kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang juga menegur kamu. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ini firman Tuhan, ini bukan perkataan saya. Tapi kita mau diproses oleh Tuhan. Saudara ingin mutiara, bagaimana mutiara diproses oleh kerang itu. Itu pasir, itu sakit, itu menyakitkan, saudara. Tapi pada waktunya dikala kerang itu dibuka, ada mutiara di dalamnya. Saudara tidak akan temukan mutiara di kerang yang tidak mengalami kesakitan. Saudara tidak akan menemukan mutiara di kerang yang tidak merasakan sakit itu dalam hidupnya. Hanya kerang yang merasakan sakit proses itu, dia bisa mempersembahkan mutiara kepada si penemunya. Dan kita adalah orang-orang yang sudah ditemukan oleh Tuhan. Amin. Kita mempersembahkan yang terbaik. Ada kasih persaudara, ada nasihat, ada teguran. Dan Tuhan mau kita pun grow in grace. Berproses dalam kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Ini menjadi tema kita di tahun depan. Masih 1 September. Tapi Tuhan sudah kasih. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita naikkan pujian.